Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya Alamsyah Bahari SHMH CLE. Pada hari ini saya lagi berada di kota Semarang dalam agenda kegiatan bertemu dengan klien ya di Hotel Horizon. Kebetulan juga ada pertemuan dengan saudara saya di sini. Nah, ada pertanyaan dari ibu-ibu yang mempertanyakan ke saya perihal bagaimana Pak apabila pada saat perceraian saya tidak mengajukan gugatan atau memasukkan hak asuh anak dalam gugatan tersebut. Nah, setelah diputus, bapaknya atau mantan suaminya itu mengambil anaknya untuk diasuh ya, di bawah pengasuhan bapaknya. Padahal umurnya itu baru 10 tahun. Nah, apa langkah atau solusi yang harus saya lakukan terhadap permasalahan ini? Menanggapi hal tersebut, saya sampaikan bahwa kalau kita melihat berbicara dari perspektif hukum, maka anak yang berumur 12 tahun ke bawah itu secara otomatis ya ikut bersama ibunya. Hal ini dilandasi dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Juga diperkuat beberapa putusan ya yang sudah inkrah atau jurisprudensi, itu putusan nomor 102 misalkan tahun 73 dan putusan 126 tahun 2001. Nah, ini merupakan putusan-putusan yang mengatakan bahwa anak di bawah 12 tahun itu harus berada di bawah pengasuhan seorang ibu, itu ibunya. Namun di samping itu patut diketahui bersama bahwa walaupun anak ini berada di pengasuhan ibu, bukan berarti bapaknya atau mantan suaminya ini tidak bisa untuk bertemu dengan sang anak. Tidak ya. Karena pada dasarnya anak ini walaupun di dalam pengasuhan ibu, dia tetap memiliki hak untuk bertemu dengan ayahnya, tidak boleh dibatasi ya. Karena anak ini membutuhkan kasih sayang dari istri atau mantan suami. Nah, ini berdasarkan pasal 26 huruf ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ya, nomor 35 tahun 2014 seperti itu. Nah, anak yang berumur 12 tahun ke atas, dia secara hukum dapat memilih sendiri mau ikut mantan istri atau mau ikut mantan suami, terserah anaknya. Seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan, apakah seorang ibu ya dengan anak yang di bawah 12 tahun tadi bisa kehilangan hak asuh anaknya? Nah, kita dapat melihat dasar hukumnya di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156. Di situ dikatakan bahwa ibu hilang hak asuhnya apabila tidak dapat menjamin keselamatan ya bagi anak ini baik secara jasmani dan rohani. Misalkan ya ibunya ini mengalami gangguan mental misalkan seperti itu. Nah, itu mantan suaminya itu harus membuktikan ke pengadilan bahwa memang istrinya ini mengalami gangguan mental gitu. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pertimbangan hakim untuk memutuskan bahwa pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tadi itu ada pengecualiannya seperti itu. Nah, jadi untuk hal ini, permasalahan ini sudah clear seperti itu solusinya. Nah, kemudian ada beberapa persoalan lagi bahwa masyarakat awam mungkin akibat ketidaktahuannya dalam proses peradilan di pengadilan agama pada saat gugatan cerai itu terkadang hanya memasukkan gugat cerai aja. Akhirnya mereka lalai atau melupakan bahwa dalam proses pengajuan gugatan cerai tersebut harusnya sekaligus dimasukkan dengan hak asuh anak maupun nafkah anak misalkan seperti itu. Akhirnya muncullah permasalahan seperti yang terjadi tadi, bahwa pada saat diputus gugat cerai, anak ini menjadi perebutan antara seorang ibu dan mantan suaminya seperti itu.
Nah, untuk mengantisipasi hal ini maka harus diajukan dari awal. Gugatannya itu dimasukkan memang mengenai hak asuh anaknya, supaya anak ini nanti jelas siapa yang punya kewenangan mengasuh, seperti itu. Nah, sekian dari saya, semoga penjelasan saya dapat mencerahkan ibu-ibu maupun mantan suami yang di luar sana. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.